Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Salma Rabiatul Adawiyah dan keempat rekan saya Asef Fauji, Ayu Lestari, Rikwi Satria Albayhaqi, dan yang terakhir Suci Chandra Melinda. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai multinational capital budgeting. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian capital budgeting. Apa itu capital budgeting? Capital budgeting adalah proses lengkap untuk menganalisis proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam anggaran modal, atau seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pembayaran dana di masa periode pengembalian dana melebihi dari 1 tahun. Batas 1 tahun tidaklah mutlak. Kategori pengeluaran ini termasuk biaya untuk pembelian aset tetap atau investasi dalam aset tetap, yaitu tanah, bangunan, mesin, dan peralatan lainnya. Biaya untuk dana, iklan jangka panjang, proyek penelitian, dan pengembangan juga termasuk dalam kategori investasi. Sebagai konsekuensinya, perusahaan membutuhkan prosedur tertentu untuk menganalisa dan menyeleksi beberapa alternatif investasi yang ada. Keputusan mengenai investasi tersebut sulit dilakukan karena memerlukan penilaian mengenai situasi di masa yang akan datang. Sehingga dibutuhkan asumsi-asumsi yang mendasari estimasi terhadap situasi yang paling mendekati yang mungkin terjadi, baik situasi internal maupun eksternal perusahaan. Investasi tersebut harus dihitung sesuai dengan cash flow perusahaan dan harus merupakan keputusan yang paling tepat untuk menghindari resiko kerugian atas investasi tersebut. Lalu, tujuan multinational capital budgeting. Capital budgeting ditujukan untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang tidak patut dilaksanakan. Metode analisis capital budgeting terdapat 2, diantaranya net present value (NPV) dan internal rate of return atau yang disingkat IRR. Berdasarkan definisinya, NPV merupakan salah satu teknik dalam capital budgeting yang berfungsi untuk mengatur profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu uang. Bisa dikatakan pula bahwa NPV adalah selisih antara present value yang didapat dari investasi yang ditanamkan dengan nilai saat ini dari penerimaan arus kas masuk di masa yang akan datang. Perlu diketahui, aturan dasar investasi adalah terima proyek jika nilai NPV lebih besar dari 0. Jika nilai NPV lebih kecil dari 0, maka proyek tersebut harus ditolak karena investasi dianggap tidak layak untuk dilakukan. Hal ini dikenal dengan sebutan NPV rule. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. Para ahli berpendapat bahwa IRR adalah bentuk metode lain yang bisa digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas rencana investasi dengan memperhitungkan nilai waktu uang berdasarkan definisinya. IRR merupakan discount rate atau faktor pendiskonto yang jika digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflow dan salvage value, jelas menghasilkan sejumlah present value yang sama dengan jumlah investasi. Adapun formula dari perhitungan IRR ini menggunakan rumus yang sama dengan NPV. Jika perhitungan IRR lebih besar dari cost of capital, maka return yang dihasilkan jelas lebih besar dari yang diharapkan. Dengan adanya nilai return yang lebih besar tersebut, maka bisa jadi proyek investasi tersebut bisa diterima. Namun bila IRR lebih kecil dari cost of capital, maka return yang dihasilkan jelas lebih besar dari yang diharapkan. Dengan adanya nilai return yang lebih besar tersebut, maka bisa jadi proyek tersebut
tidak layak untuk dilakukan. Perbedaan NPV dan IRR. Metode Net Present Value (NPV) adalah proses atau cash flow yang didiskontokan atas dasar biaya modal atau cost of capital atau rate of return yang diinginkan. Dalam metode ini, pertama-tama dihitung adalah nilai sekarang present value dari proses yang diharapkan atau dasar discount rate tertentu, kemudian sejumlah present value atau PV dari keseluruhan proses selama usianya dikurangi dengan PV dan jumlah investasinya atau yang disebut initial investment. Selisih antara PV dari pengeluaran modal capital outlay atau initial investment dinamakan nilai sekarang atau neto lah, berat bersih kalau dari makanan. Itu adalah net present value. Selanjutnya metode internal rate of return (IRR) adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima PV of future proceed sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal PV of capital outlay. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan cara trial and error, dengan serba coba-coba. Selanjutnya yaitu prinsip dasar proses capital budgeting. Yang pertama, capital budgeting pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus melakukan produksi atau melakukan kegiatan komersial sedemikian rupa, sehingga pendapatan marginal produk sesuai dengan biaya marginal. Prinsip ini dalam kerangka penganggaran modal berarti bahwa perusahaan harus melakukan investasi tambahan sehingga pengembalian marginal atas investasi sesuai dengan biaya. Daftar proyek investasi yang berbeda dari pengembalian tinggi ke rendah mencerminkan persyaratan modal untuk investasi perusahaan. Biaya marginal dari berbagai daftar investasi itu memberi petunjuk tentang upaya perusahaan untuk mengumpulkan modal tambahan untuk membiayai investasi. Biaya modal marginal menunjukkan serangkaian biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk mendapatkan dana eksternal dengan meminjam atau menjual saham dan biaya peluang yang dapat dicapai dari modal yang tersedia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi multinational capital budgeting. Yang pertama, fluktuasi valuta asing. Valuta asing selalu berfluktuasi sepanjang waktu, baik menguat maupun melemah. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan MNC harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing. Yang kedua, inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan menaiknya harga barang secara umum terus-menerus. Kenaikan inflasi bisa mengakibatkan membesarnya biaya variabel per unit. Peramalan inflasi yang tidak akurat akan menyebabkan ketidakakuratan peramalan aliran kas suatu proyek. 3. Struktur penganggaran. Sebuah perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan. Bentuk alternatif pembiayaan seperti ini dapat pula ditentukan dengan analisis penganggaran modal. 4. Block fund. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelarangan atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. 5. Biaya sosial. Terkadang perusahaan asing yang hadir di suatu negara akan menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. 6. Nasionalisasi. Satu bentuk resiko dalam multinational capital budgeting adalah pengambilan alihan perusahaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan NPV sebelum diambil alih. 7. Nilai sisa atau salvage value. Besarnya nilai sisa atau salvage value, proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV proyek. Apabila salvage value tidak tentu, maka MNC tidak akan mengetahui dengan pasti nilai salvage value yang akan dipakai dalam menghitung NPV perusahaan.
dan harus mengestimasikan ulang NPV didasarkan pada perubahan sell value tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah nilai sell value minimal harus menyebabkan NPV 0. Apabila sell value aktual menyebabkan NPV kurang dari 0, maka proyek tersebut tidak layak. Nilai sell value pada saat NPV sama dengan 0 dinamakan break-even sell value yang dapat diperoleh dengan membuat NPV sama dengan 0 dan menyusun kembali persamaan penganggaran modal. 8. Insentif pemerintah negara asal. Proyek baru MNC luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Karena itu, investasi berupa pendirian perusahaan anak di luar negeri sangat didukung oleh pemerintah negara asal. Berbagai insentif ditawarkan oleh pemerintah negara asal, antara lain berupa pinjaman dengan bunga rendah dan pengurangan tingkat pajak. Oke, sekarang kita akan membahas tentang proses capital budgeting yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi. Yang kedua yaitu pembuatan proposal. Proposal proyek atau investasi disajikan dalam organisasi perusahaan di semua tingkatan. Yang ketiga yaitu kajian dan analisa. Proposal anggaran untuk modal ditinjau secara formal untuk A. mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan, dan yang paling penting B. menilai kinerja ekonomi mereka. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Fase ini menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak, jumlah dana atau investasi yang sangat besar, dan pentingnya anggaran modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan anggaran. Yang kelima yaitu implementasi. Ketika suatu proposal layak atau telah disetujui dan tersedia, fase implementasi segera dimulai. Yang keenam yaitu tindak lanjut atau follow up. Setelah implementasi, pemantauan dilakukan secara fase operasional proyek, pembagian antara biaya yang ada dan keuntungan yang diharapkan dari berbagai proyek sebelumnya yang sangat penting. Jenis-jenis keputusan capital budgeting. Pertama, melengkapi dan memperluas struktur, ciptakan produk baru, inovasi dan perluas produk, konstruksi baru, diantaranya pabrik, jalan raya, dan jembatan. Kemudian penggantian pabrik atau perangkat lama dengan pabrik atau perangkat baru. Kemudian sewa atau bangun atau beli, adaptasi struktur dan peralatan dengan peraturan resmi lingkungan dan keselamatan. Keputusan lain seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek yang memerlukan analisis arus kas, keluaran, dan aliran masuk. Kemudian tahap-tahap capital budgeting. Yang pertama ada ide atau gagasan suatu proyek atau juga investasi. Biaya proyek atau nilai investasi harus ditentukan. Pengelolaan harus dapat menentukan struktur modal atau kapital struktur. Manajemen harus menentukan biaya modal. Manajemen harus memperkirakan arus kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir dari aset. Risiko arus kas proyek harus diestimasi menggunakan distribusi probabilitas arus kas. Dengan menggunakan nilai waktu uang, arus kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai properti. Menilai kelayakan proyek atau investasi dengan mempertimbangkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.